Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberi umur yang panjang, kesehatan serta kesempatan bisa kita datang bersama berkumpul di rumah masjid rumah Allah ini dalam rangka mengerjakan ibadah kita kepadanya. Semoga amal ibadah yang sudah kita laksanakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita seluruhnya dan seluruh keluarga kita bersama-sama beliau di dalam surganya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah yang saya hormati, baru beberapa hari yang lalu kita menutup catatan lama. Artinya tahun lama 1442 Hijriyah telah ditandatangani catatan-catatan amal kita. Apakah catatan itu lebih banyak kebaikan atau kejahatan? Sudah distempel, sudah semua ada di tangan Allah. Baru beberapa hari yang lalu catatan baru telah dibuka untuk tahun ini ke depan. Apakah kita isi tahun ini dengan catatan yang jahat atau yang baik, terpulang ke diri kita masing-masing. Yang jelas 1443 telah dibuka catatannya, yang harus kita isi tentunya dengan amal-amal baik. Jadi makanya Bapak Ibu, Islam itu punya tahun baru, Masehi itu punya tahun baru. Jangan salah menilai, jangan salah memilih. Tahun baru Islam perlukah kita dirayakan pakai makan-makan bakar-bakar? Enggak. Tahun Islam saja enggak perlu. Padahal kita kan agama Islam. Tahunnya tahun kita. Perlukah dibuat pakai trompet lari-lari, lama-lama jalan-jalan di mana-mana? Tidak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena Islam meyakini tahun baru itu adalah mengingatkan kita bahwa umur kita telah habis 1 tahun. Makanya Islam menganjurkan bukan meriah-meriah. Yang dianjurkan di situ perbanyak doa, perbanyak zikir, banyak menintrospeksi diri. Bukan bakar ikan, bukan panggang ayam. Inilah orang gak ngerti, padahal dia orang Islam. Orang Islam itu sangat betul-betul ajaran itu supaya dia tidak lewat dari garis kebenaran. Kalau di ajaran yang lain tidak diajarkan begituan. Ulang tahun itu Bapak dan Ibu mengajarkan kita, semakin dekat umurku untuk kematian. Kalau seandainya umur orang hari ini, ada seseorang umur yang takdirkan Tuhan 70 tahun. Masuknya tahun baru 1443 ini, dan dia umur dia sudah 69 tahun. Berarti kan umur dia tinggal 1 tahun lagi. Masih meriah-riah lagi. Panggil keyboard. Ya Allah ya Tuhanku, berjoget ria. Umur tinggal 12 bulan lagi, masih heboh lagi. Inilah ajaran Islam menganjurkan
Bukan kau meriah-meriah, bukan kau gembira-gembira, tapi doamu kepada Allah, umur yang sudah diterima oleh Allah amal ibadahmu, umur yang akan datang semoga diberikan kekuatan dan dituntun, dibimbing supaya bisa lebih banyak beramal ibadah seperti timbang tahun-tahun yang lalu. Itu ajaran Islam. Tapi kadang-kadang banyak yang latah. Coba tengok nanti bulan 12 ini. Latah. Berkali-kali diajarkan ustadz begini-begini, tidak dengar. Umurmu semakin berkurang, kau senang. Kan lucu kan Pak? Duitmu 100.000, udah berkurang 90.000, kau gembira. Kan itu kan suatu hal yang sangat perlu dipertanyakan. Di mana logikanya kan gitu deh. Seharusnya dia berpikir, ya Allah, duitku cuma 10.000 lagi. Bagaimana nanti untuk ke depan, di mana aku dapat lagi tambahannya kan gitu. Ini enggak, meriah-meriah dia. Wih, duitku udah hilang 10.000, 90.000. Apa memang waras atau bagaimana itu? Makanya Islam menganjurkan tidak perlu meriah-meriah merayakan tahun barunya, hanya cukup dengan berzikir. Ada zikir akhir tahun, ada zikir dan doa awal tahun. Dan merenung bagaimanakah nasib kita yang sudah telah selesai, yang akan datang, bagaimanakah kita mensikapi tahun itu. Makanya Bapak dan Ibu, ini perlu kita introspeksi diri mulai hari ini. Sebenarnya Selasa kemarin ini. Selasa kemarinnya kita bertahun baru Islam. Nah, tidak perlu kita sampai jam 12 malam di jalan sana. Semua kafe dipenuhi, semua anak-anak dikasih trompet, dikasih main api. Bodoh kurasa. Bodoh. Duit yang diberikan Allah untukmu itu dimanfaatkan. Sedekahkan dia ke anak yatim, bagus. Atau infakkan dia di masjid, sangat thayyib. Bukan kau belikan mercon, kau belikan trompet, kau belikan topi, apa namanya tidak tahu. Bukan itu. Islam saja tidak boleh begituan. Islam saja tidak boleh begituan. Yang disuruh dalam Islam ini membaca doa akhir tahun dan membaca doa awal tahun. Merenung supaya kita bisa membenahi diri untuk tahun-tahun akan datang. Jadi Bapak Ibu, tahun baru 1443 baru 1 minggu ya. 1 minggu dibuka Selasa kemarin, ini baru hari Ahad, belum lagi 1 minggu, kurang 1 minggu kita bertahun baru. Nah, Bapak dan Ibu, tahun baru, hijrah. Hijrah ini apa awalnya? Perpindahan Nabi Muhammad Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Kenapa mereka pindah? Karena di Makkah umat Islam itu diteror habis-habisan. Diteror habis-habisan. Lalu kalau diteror bagaimana? Penyelamatan akidah. Penyelamatan akidah. Pindahlah Nabi Muhammad dan sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Lalu kalau begitu kita pindah juga. Kita tidak perlu pindah tempat. Kita tidak perlu pindah tempat. Kenapa kita diobok-obok oleh orang-orang? Karena kita belum hijrah. Kita belum hijrah Bapak Ibu. Orang diobok-obok karena belum hijrah. Berkali-kali saya katakan, harimau kan gitu kan Pak. Kalau dia di hutan, kan gitu kan Pak. Di hutan semua orang takut. Kan itu. Hutan tetap ditakuti. Islam pun kalau kita pindah dari yang maksiat dulu kepada Islam kembali, kita ditakuti. Tapi harimau berbeda. Di hutan dia ditakuti, pindah dia ke kota jadi tontonan. Coba tengok, kalau di hutan, jangankan orang anak-anak, orang tua pun takut. Udah pakai pistol, pakai parang, pakai pisau, udah berani lewat hutan itu. Kenapa? Ada harimaunya. Tapi dihijrahkan harimau ke kebun binatang, sebagai karbe. Jangankan orang tua, anak-anak pun tak takut. Diambilnya betul, pok, dilemparnya pula harimau itu. Kenapa? Pindah. Tapi orang Islam bukan begitu cara pindahnya Pak.
Kita sudah larut meninggalkan ajaran agama kita ini. Udah pindah kita dulu Pak. Dari ajaran sesungguhnya kepada ajaran yang salah. Makanya kita diobok-obok oleh orang-orang. Nah sekarang saatnya kita pindah dari yang salah kepada yang baik. Pindah kita dari yang belum islami menjadi islami. Supaya kita bisa mengaum kembali. Ini tidak perlu pindah rumah. Tidak perlu pindah rumah Pak Bu. Cuma pindah kita dari yang gak sholat, rajin sholat. Orang takut. Apa kata orang Yahudi? Kami gak takut sama orang Islam. Mau pakai jilbab, mau pakai mukena, mau pakai serban, mau pakai baju koko segala macam. Kami gak takut. Pasti baca Quran, lantunannya luar biasa. Kami gak takut. Cuma satu yang kami takutkan dari orang Islam itu. Apa? Apabila sholat subuh sama dengan sholat hari raya Jumat, itu mereka takuti. Kalau kita punya zikir subhanallah subhanallah Allahu akbar 20.000 kali satu hari, tidak takut dia Pak. Tapi kalau umat Islam sudah datang semua ke masjid subuh seperti sholat Jumat, Yahudi mulai angkat tangan. Itu pengakuan Yahudi kepada umat Islam. Ini tidak. Kan kita kan baik. Ini kita tidak. Salat Jumat pun jarang sekarang orang. Asik mengertinya Tuhan itu, pahamnya Tuhan itu, maklumnya Tuhan itu, kayak mertuanya aja Tuhan itu kan gitu kan baik. Bukan. Kita belum pindah. Kita belum pindah dari kebenaran dari kejahatan kepada kebaikan. Ini yang penting. Dalam bahasa sesungguhnya hijratul i'tiqadiyah. Pindah keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan yang salah kepada keyakinan yang benar. Iman kita Pak Bu udah rusak. Iman kita udah rusak. Contoh, mana lebih percaya kita kepada orang tua kita ketimbang percaya kepada Allah? Tidak usah jawab, tapi rasakan aja. Mana lebih yakin kita, orang tua kita sayang kepada kita, ketimbang Allah sayang kepada kita? Jawabannya, walaupun ibu tak jawab, bapak tak jawab. Lebih yakin kita, orang tua kita menyayangi kita, ketimbang Allah sayang kepada kita. Padahal, kita hidup ini bukan karena ayah mama kita. Kita duduk di sini bukan karena bapak ibu pandai berjalan, tidak. Karena Allah memberikan kesempatan, kekuatan bisa berjalan dan duduk di sini. Itulah dalam tauhid, tidak ada gerakan dan diam tanpa gerakan dan diam Allah. Tapi itu ditinggalkan Pak. Ditinggalkan. Tidak sembuh penyakitku ini kalau tidak makan pel. Kan gitu kan Pak. Seolah-olah pel itu suatu kewajiban untuk menyembuhkan penyakitnya. Inilah yang salah, keyakinan yang salah. Ini hijrah ini. Loh, kalau begitu tidak perlu makan pel Pak Ustaz. Siapa bilang? Saya nggak bilang begituan. Tapi pel itu adalah merupakan wasilah syariat memohon kepada Allah. Kalau kita mau minum, bolehkah kita berkata, aku mau minum, datangkah airnya ke mulut kita? Jangan mimpi, 20 tahun akan datang pun tak akan datang minum itu Pak. Tapi apa? Aku mau minum. Ada usaha. Tapi bukan karena tangan kita ini bisa mengambil, makanya oh aku yang berkuasa. Tidak. Sikit aja digeser Allah urat saraf tanganmu, takkan bisa kau bergerak. Tapi keyakinan kita, lebih yakin kita kepada orang tua ketimbang yakin kepada Allah. Inilah yang rusak hari ini. Makanya hijratul i'tiqadiyah, berpindah keyakinan dari yang salah kepada keyakinan yang benar kepada Allah. Bapak Ibu, mana lebih yakin, lebih percaya kita kepada istri, kepada suami ketimbang yakin percaya kita kepada Allah? Jawabannya tidak usah dijawab, saya tahu. Lebih percaya kita kepada suami dan istri kita. Lupa
Kita percaya kepada suami, yakin percaya kepada istri, sayang kepada suami, sayang kepada istri, itu karena dibagi Tuhan sedikit kasih sayangnya. Tuh, dikasihkan Allah, kasih sayang Allah itu ke hati manusia. Ditempelkannya di hati si perempuan, ditempelkannya di hati si laki-laki, sehingga dia tengok, ma, istriku aku senang, mati pun mau dia. Kenapa? Karena kasih sayang Allah itu ditembakkannya secuil, mungkin dah sampai sebesar atom, kan gitu kan Pak? Itu ditempelkannya di hati manusia. Saya kita berkata, memang kau paling cantik dunia ini. Sikit aja digeser Tuhan ke sayangnya, cerai. Tapi kita tidak berpikir ke situ. Tidak berpikir kita apa-apa. Diangkat Tuhan kembali kasih sayangnya dari diri manusia itu. Cerai. Pisah. Yang dulunya Masya Allah engkaulah yang kuharapkan sebagai kawan hidupku. Tanpa kau tidak ada lagi ada arti apa-apa hidup ini. Diangkat Tuhan kasih sayang itu. Yang dikit itu, Allah kau hebat kali kau. Diambilnya yang satu tempel kecil tadi, mulailah aku benci kali nengok istriku itu, aku udah suka sama suamiku itu. Akhirnya terjadilah pula percekcokan, ujungnya perceraian terjadi dalam rumah tangga. Kenapa bisa begituan itu? Siapa rupanya dia? Siapa rupanya suaminya? Kan itu juga. Kenapa tadinya ke dia sayang kali, kok tiba-tiba sekarang kok benci kali? Allah tarik kembali kasih sayangnya dari hati manusia itu, berputar jadi kebencian. Nih, inilah yang dilupakan oleh manusia hari ini. Dilupakan itu Pak Bu. Makanya kita perlu bertauhid, perlu membaca tauhid, mengaji tauhid supaya kita sadar diri kita ini siapa sebenarnya? Siapa diri kita ini? Kan itu. Diri kita ini kan belum ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ingat sejarah Ibrahim. Ibrahim setelah dihancurkannya berhala Namrud dan dia pun diponis untuk dihukum mati dengan cara dibakar. Setelah dihidupkan api dan berkobar-kobar, tiba-tiba Ibrahim mau dicampakkan ke dalam api. Bagaimanakah Ibrahim dalam api? Terbakar? Tidak. Malah dia kedinginan. Loh, apa kulit dengan api tidak terbakar? Logika sehat berkata terbakar. Tapi kenapa dia nggak terbakar? Disinilah kekuasaan Allah. Apa kata Ibrahim? Ya ditawarkan dia diponiskan masuk ke dalam api. Datang iblis menyamar manusia ke keluarga raja. Ibrahim, iya. Kau tahu mau kemana? Saya tahu kemana? Ke api itu. Tahu kok akibatnya? Tahu apa? Mati. Nah, kalau taunya kau mau kemana? Tahu kau akibatnya apa? Aku adalah keluarga kerajaan. Kalau bisa kalian mau kau minta tolong kepada aku, akan kuselamatkan kau dari kobaran api itu. Apa kata Ibrahim? Aku tidak tahu siapa kau. Apakah memang kau manusia keluarga raja? Atau mungkin kau seorang setan iblis yang menyamar keluarga raja? Saya tidak tahu siapa kau. Tapi yang jelas dengarkan pengakuan dan ucapanku, ikrarku di hadapanmu. Hei makhluk Tuhan, siapapun kau, Ibrahim tidak akan pernah meminta apapun kepada siapapun kecuali meminta kepada Allah. Nih, Ibrahim, Allah. Kalau sudah Allah semuanya, mana lagi? Mana lagi? Siapa yang menghantam lagi, Pak? Kalau sudah Allah semuanya, siapa lagi yang mengganggu? Jangankan Allah, kalau bapak, ibu, keluarganya Pak Edi Ramayadi, siapa yang berani main-main sama bapak, ibu? Baru gubernur. Siapa mau main-main, Pak? Oh, ada razia ditangkap. Tangkap, kasihkan aja keretanya. Lapor. Pak, apa? Kereta saya ditangkap. Langsung telepon Kapolda. Kan gitu kan, Pak? Tolong, anak kita keretanya tangkap anak buahmu. Oh iya, Pak, ya, Pak. Siap, Pak. Siap. Itu baru manusia. Apalagi Allah. Aku tidak percaya kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kalau sudah Allah, disinilah. Inilah yang terlupakan hari ini dari kita. Ingat sejarah Da'sur Bapak dan Ibu. Rasul setelah capek, lalu dia beristirahat di bawah pokok kurma. Tiba-tiba datang yang namanya Surah, apa namanya?
Da'sur, seorang Da'sur, orang kafir Quraisy membawa pedang untuk membunuh Nabi Muhammad. Pedang di tangan. Apa kata Nabi Da'sur? Hei Muhammad, iya. Menurutmu siapa yang kira-kira bisa menyelamatkan kau dari pedang ini? Pedang di tangan Da'sur. Rasul tidak punya apa-apa dan dia sedang beristirahat di bawah pokok kurma. Rasul menjawab, Allah. Allah. Dengan kalimat Allah tadi, tidak disangka tangan Da'sur gemetar sampai-sampai pedang itu tak bisa dia pegang lagi. Lepas pedangnya, jatuh pas di depan Nabi. Diangkat Nabi, Da'sur, kalau tadi kan pedang di tanganmu, sekarang pedang di tanganku. Menurutmu siapa kira-kira yang bisa menyelamatkan kau dari ayunan pedang ini? Apa kata Da'sur? Tidak ada Muhammad, kecuali kau memaafkan aku. Kenapa tangan Da'sur gemetar hanya cuma kalimat Allah? Itulah Allah tuh. Diucapkan saja pun Pak, dia betul-betul mempengaruhi diri manusia. Tapi dengan sesungguhnya, kan kita kan bayang. Jangan pula hanya cuma lancar-lancar begitu saja. Allah. Allah. Kalimat Allah itu menghancurkan tenaga orang. Menghancurkan tenaga orang. Makanya Bapak dan Ibu, pindahlah kita. Mulailah hari ini. Gerakkanlah kaki dan pikiran kita. Berpindah dari keyakinan yang salah. Jangan kita berkeyakinan kepada benda-benda. Banyak orang berkata, kalau masih sipulan kepala dinas, insya Allah tidak akan tergeser kita dari tempat ini. Masya Allah, sipulan kepala dinas. Kalau nggak ada duit, takkan bisa kita hidup di dunia ini. Duit yang mengatur negara ini. Kan itu kan Pak? Duit. Loh, banyak orang nggak berduit hidupnya Pak. Banyak orang nggak berduit hidupnya. Tapi keyakinannya salah sudah. Jangan kau lurus. Kalau lurus kau bujur apa? Kalau lurus kau terbujur, kan gitu Pak. Jangan lurus. Kita diajarkan supaya tidak mempercayai Allah. Allah. Makanya yang tikat dulu, keyakinan dulu kita benarkan hari ini. Makanya hijrah kita ini, hijrah bukan berpindah rumah, tapi perpindahan keyakinan dulu dari keyakinan yang salah kepada keyakinan yang baik. Yakinkan Allah itu ada. Allah, apa kata orang guru-guru kita? Tuhan Allah itu lebih dekat kepadamu ketimbang urat lehermu ke badanmu. Bahasanya apa itu? Allah itu dekatnya di diri kita, lebih dekat lagi Allah ke diri kita ketimbang urat leher ke diri kita. Di mana urat leher kita? Kan di badan kita. Kenapa kata orang tua lebih dekat lagi Allah ke diri kita ketimbang urat leher ke badan kita? Ini kan merupakan satu kiasan. Lehermu itu ada karena memang ada Allah. Urat lehermu itu bisa mengalir darahnya di dalam karena memang ada Allah. Tanpa ada Allah tak ada urat lehermu. Makanya lebih dekatlah Allah kepadamu ketimbang urat leher ke badanmu. Tidak sadar kita itu. Pepatah kita baca, kita hafal-hafal, kita terangkan, tapi kurang memahami kalimat itu. Darah kita ini, Masya Allah. Makanya yakinkanlah Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Tadi kan dibacakan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji. Apa puji itu? Pujian banyak. Aduh, bagus sekali Bapak ini. Baik budi kayalah pula anak ini. Dermawan kayalah ibu bapak ini. Sopan kayalah anak-anak ini. Kan pujian itu. Segala yang berbentuk pujian, hanya Allah yang pantas dipuji. Kenapa begituan? Dia jadi orang baik karena Allah buat dia orang baik. Dia orang punya jabatan karena Allah buat dia punya jabatan.
Dia punya orang kaya karena Allah buat dia jadi orang kaya. Lalu yang pantas dipuji siapa? Allah. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang semestinya dipuji. Orang cantik bukan karena dia cantik, tapi Allah percikkan sedikit kecantikannya kepada seseorang, makanya dia cantik. Masya Allah, cantik kali kamu. Masya Allah, ganteng kali kamu. Masya Allah, mulia kali kamu. Kemuliaan itu tidak dia punya, tapi kemuliaan Allah memberikan, kemuliaan diberikan Allah kepadanya. Lalu yang pantas dipuji siapa? Allah. Itulah pengertian Fatihah yang kita bacakan itu, Rabbul Alamin. Dia sebagai pembimbing alam, pengatur alam, dan pemelihara alam. Rabbul Alamin. Jadi makanya Bapak Ibu, ini yang i'tiqad kita, keyakinan kita, pindahkan dari yang salah kepada yang tidak salah. Yakinkan. Jadi di zaman ini iman telah digarong oleh orang-orang yang berkepentingan. Keyakinan telah hilang dari orang-orang yang berkepentingan. Lebih yakin kita kepada beras itu, kan itu kan Pak, mengenyangkan ketimbang yakin kepada Allah yang mengenyangkan. Kan itu. Di Makkah Pak Bu, di Makkah air Zam-Zam itu kalau nggak ada makanan, minumlah Zam-Zam itu. Kenyang itu. Air bisa mengenyangkan. Air kita pun bisa mengenyangkan. Tapi minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kenyang dengan air ciptaanmu ini. Kenyang itu Pak Bu. Makanya orang puasa kalau nggak mau lapar, mudahnya itu. Walaupun kita tidak makan sahur, orang kan kadang-kadang nggak makan sahur, kebingungan. Aduh, lapar kali ini. Enggak. Kalau mau nggak lapar di bulan puasa, setelah kita sadar nggak makan sahur, mulailah baca. Inna a'toina kal kausar. Kan gitu kan? Itulah zikirkan. Ya Allah, dengan berkah ayat ini, berikan kekenyangan kepadaku. Coba rasakan nanti kalau puasa. Nggak lapar itu. Allah udah buat semua, cuma kita tidak mau ngambilnya, itu aja nih. Semua alam ini telah diatur Allah. Dalam Quran jelaskan Tuhan, la ratobin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tak ada lagi yang kering, tak ada lagi yang basah. La ratobin, tak ada lagi yang basah. Wa la yabisin, tak ada lagi yang kering. Illa fi kitabim mubin. Semua sudah kucantumkan dalam Al-Quran. Apalagi yang belum ada dalam Al-Quran itu? Apalagi? Cuma kita tidak mau mengambilnya. Diambil orang Al-Quran itu Pak Bu. Diambil orang. Duluan orang kita jaya di dunia ini. Orang Islam duluan jaya di dunia ini. Eropa nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang kenapa Eropa lebih maju? Ternyata setelah diadakan penelitian kepada mereka, mereka mengamalkan ajaran Al-Quran walaupun mereka tidak percaya agama Islam. Itu Pak Bu kesimpulannya. Orang Eropa begitu makmur jaya hari ini, hasil penelitian, rupanya mereka mengamalkan ajaran Al-Quran, walaupun mereka tidak percaya kepada agama Islam. Agama Islam, Qurannya Quran kita, tapi cuma dibaca pada waktu mengusir setan. Dibaca pada waktu ada tahlilan. Kan itu kan Bapak? Kalau tahlilan, Masya Allah rame-rame. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kan gitu kan Bapak? Alangkah bagusnya mulailah hijrahlah kita. Hijrahlah kita. Mau baca Yasin silakan, tapi baca dulu terjemahannya. Apa kata Quran sebenarnya sama kita? Ngomong apa dia sama kita rupanya? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ngomong apa Tuhan sama saya? Apa dia omongkannya? Kita kan kayak burung beo, kan itu Pak?
burung beo, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nggak tahu dia apa artinya, kan gitu kan. Sudah saatnya para ulama kita telah memberi bantuan kepada kita orang awam. Diterjemahkannya Al-Quran itu. Supaya apa? Supaya tahu apa omongan Tuhan ke manusia ini. Apa kata Tuhan kepada kita manusia ini. Cuma kita tidak mau ambil. Kan gitu kan Pak. Berlomba-lomba kita mencari majalah Kartini untuk resep kue. Kan gitu. Mencari resep kue. Tapi nggak pernah bikin kue. Inilah kita manusia ini. Jadi makanya pindahlah kita dari keyakinan yang salah kepada keyakinan yang betul-betul baik dan benar. Inilah yang perlu kita hijrahkan. Keyakinan, keimanan. Iman kita udah benar-benar salah, makanya luruskanlah kembali. Makanya Bapak Ibu, hati-hatilah berkata. Hati-hatilah berkata. Karena kata-kata itu bisa merubah hukum. Kata-kata kita bisa merubah hukum Pak Bu. Hati-hati. Kita pikir kita sekarang ini masih muslim. Rupanya karena ucapan kita tak Islam lagi kata Allah. Kenapa? Hanya cukup dengan kata-kata. Kok kejam kali kata-kata itu Pak Ustadz? Iya memang kejam. Makanya kata Nabi, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik. Kalau enggak ada kata-kata yang baik, diam aja kau. Kan gitu kan baik? Diam. Kenapa bisa kata-kata merubah hukum? Nah, kan itu saya katakan di sini. Bapak Ibu, saya dengan istri saya seorang sebelum dulu masih lajang-lajangnya, jangankan dipegang, ditengok aja pun berdosa. Berdosa enggak? Berdosa. Tiba-tiba datanglah walinya. Datanglah walinya, keluarga, abangnya, orang tuanya. Datang dia. Fulan, saya Pak. Saya nikahkan kepadamu anak kandungku. Sebulan. Maharnya sekian gram emas tunai. Saya terima nikah sebulan, maharnya sekian gram emas tunai. Gimana? Sah, sah. Barakallahu lakum wa jama bainahuma. Kan itu kan? Sah. Setelah sah, bolehkah kupandang matanya? Berdosakah masih saya? Jangankan dipandang Pak Bu, dipegang pun berpahala. Loh, apa rupanya yang saya buat? Hanya cuma dengan aku terima nikahnya. Menerima nikah itu pakai tangan, enggak pakai mulut, pakai ucapan. Enggak, kan jelas kan? Merubah hukum yang tadinya haram, sekarang sudah halal. Halal. Sudah ada orang sudah halal kemana-mana udah sama, udah boleh, enggak lagi ada satupun orang menggugat. Memang itulah istrinya, itulah lakinya. Tiba-tiba duduk di depan rumah, hari Ahad seperti ini, minum-minum kopi. Entah apalah pula setan yang merajuk di hati laki-lakinya. Apa katanya? Dek, iya Mas, aku ceraikan kau talak 3. Bolehkah dia pegang lagi anak itu? Haram. Loh, tapi yang minum-minum kopinya mereka tadi makan-makan kue. Iya. Kenapa bisa haram? Karena ucapanmu. Karena ucapanmu merubah hukum. Yang tadinya halal menjadi haram. Yang tadinya haram menjadi halal. Hanya cuma dengan ucapan. Makanya saya katakan begituan. Hati-hatilah berkata. Bisa imanmu tergeser dari Islam kepada iman yang macam-macam. Hati-hati. Inilah hijrah kita hari ini. Pindah. Jadi setiap berkata, jangan kata dulu sebelum kau pikirkan merusak imankah atau tidak. Makanya kan para ulama kita dulu tidak mau mengucapkan bahasa selamat tahun baru untuk orang lain, kan gitu kan Pak? Itu bukan karena bukan toleransi, tidak. Karena yang merubah hukum itu tidak perlu pakai tangan.
bibir aja cukup. Cukup Pak, bibir aja. Orang murtad cukup dengan ucapan bibir. Orang Islam itu pakai apa? Orang yang tidak muslim, lalu dia mau masuk Islam, pakai apa Pak? Pakai kaki? Pakai tangan? Tidak. Hanya cukup dengan bibir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islamkah dia? Islam. Nih, bibir. Makanya selama ini kita terlalu gegabah mengeluarkan kata-kata. Selamat anu, selamat ini, selamat ono. Tidak perlu kau ikut-ikutan, rusak imanmu gara-gara itu. Kalau rusak iman kita, pahala-pahala iman, amal-amal yang dulu-dulu yang sudah kita kerjakan, ditipek Tuhan seluruhnya. Pada saat kau beriman, di situ mulai dihitung kau telah beramal kembali. Makanya hati-hati, banyak orang. Makanya kata Nabi, yafirruna minal ulama, sayati zamanu ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang di satu masa kepada umatku orang enggak peduli cakap-cakap guru, ulama dan para kiai. Enggak peduli. Alah, ustaz itu apalah taunya, manusia juga itu. Apalah itu ulama itu, pakai sarung ke mana-mana. Apalah itu si anu itu pakai lobe ke mana-mana. Apalah si anu itu pakai serban ke mana-mana. Itu dia. Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Lalu apa kata Nabi? Kalau udah terjadi begituan, fayabataliyahumullahu bisalasi baliyat, akan diberi Allah 3 bala. Bala Pak, bukan pahala. 3 bala. Apa balanya? Yurfa'ul barakati min kasbihim, dihilangkan semua keberkatan usahanya. Duit ada tapi tak bermanfaat. Duit banyak Pak. Di dompet kita banyak duit. Pi ke pajak hilang semua. Apa ku beli tadi? Hanya cuma daun ubi 2 ikat, ikan asin 3 on, selesai duit 20.000. Kan gitu kan, Be? Selesai Pak. Di mana keberkahannya? Dicabut Tuhan keberkahan itu. Kenapa? Karena orang sudah memandang picing kepada para ulama. Ulama tapi ulama yang baik ya. Kalau ulama penjilat, tidak ada gunanya itu. Itu ulama masuk neraka itu. Ini ulama yang betul-betul ulama lah. Ulama dunia akhirat. Apa bedanya ulama dunia akhirat itu ulama-ulama penjilat? Ulama dunia akhirat itu, kata Imam Ghazali, selalu memikirkan solusi. Selalu memikirkan solusi setiap persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Itu ulama dunia akhirat Pak. Tapi kalau ulama dunia itu selalu memikirkan apa yang bisa kuambil dari kesempatan itu. Itu dia Pak. Jadi makanya kalau ada begituan orang, walaupun ulama dia, nggak ada gunanya itu. Ulama usuk kata Nabi. Ulama yang jahat, yang memikirkan apa yang bisa kuambil dari itu. Tapi kalau berpikir apa yang bisa kuambil kesolusinya, solusi untuk kedamaian umat ini, itulah ulama yang betul-betul ulama kata Nabi. Jadi ya firuna, diangkat keberkatan usaha, hilang duit banyak tapi tak bermanfaat. Apalagi kan itu ya. Yang paling sedih di antara 3 itu, yahruzuna minad dunya bi ghairi iman. Mati dalam keadaan tidak beriman. Oh, rajin dia sholat Pak Ustaz di masjid. Iya. Zikirnya banyak Pak Ustaz. Iya. Ngaji Al-Qur'annya enggak pernah tinggal Pak Ustaz. Iya. Sedekahnya enggak pernah absen. Iya. Kenapa? Tapi karena memang dia telah keluar dari iman. Iman Pak. Makanya yang paling ditakutkan dalam hidup ini bukan hilangnya duit, tapi hilangnya keimanan. Kalau hilang duit masih bisa dicari Pak. Tapi kalau mau meninggal hilang iman, khalidina finari jahannam abada, akan kekal selamanya di neraka. Tidak akan bangkit-bangkit Pak. Kalau orang yang tak murtad, tak hilang imannya, masih ada kemungkinan bangkit dari neraka. Tapi kalau sudah selesai imannya, keluar daripada waktu mau meninggalnya, inilah yang kita khawatirkan. Nabi sendiri khawatir pada waktu itu. Mati dalam keadaan tidak beriman. Yang ketiga kata Nabi, yusallitullahu sultanan zaliman, diangkat Allah pemimpin mereka, pemimpin yang salah zalim kepada umatnya. Ini ada 3. Jadi makanya kepada kita semuanya hijrah pada waktu ini, pada hari ini. Hijrah, tidak perlu pindah rumah, tapi pindahlah kita dari
keimanan yang salah menjadi keimanan yang benar. Bacalah. Apa mau dibaca? Baca Al-Quran. Apalagi mau dibaca? Bacalah alam sekeliling kita. Mudah-mudahan di sana ada jawaban-jawabannya yang bisa membuat kita betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, inilah kaji kita pada hari ini. Mudah-mudahan marilah kita hijrahkan. Marilah kita hijrahkan diri kita, hati kita dari keyakinan yang salah. Jangan kita lepas percaya kepada Allah. Allah yang memberi makan. Allah memberi kita hidup. Allah memberi kita anak. Allah memberi kita rezeki. Allah memberi kita pangkat dan jabatan. Allah memberi kita penyakit. Allah memberikan segalanya. Yakinkan itu semua karena Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa menghilangkan semuanya tanpa keizinan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.